Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firnanda Widya Silviana dengan NIM 99 dari kelas Manajemen Produksi Agribisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis manajemen produksi agribisnis pada komoditas ubi kayu dengan studi kasus usaha keripik singkong Yaya di Desa Sumanding, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Topik pembahasannya akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama adalah penentuan komoditas, di mana di dalamnya akan menjelaskan tentang alasan memilih komoditas, lalu kondisi pasar, topografi, iklim, dan juga nilai ekonomis. Yang kedua ada penentuan lokasi produksi. Dalam penentuan lokasi produksi ini berkaitan dengan ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana produksi, kedekatan lokasi dengan bahan baku, serta kedekatan lokasi produksi dengan pasar. Dan yang ketiga ada perencanaan tata letak, di mana di dalamnya akan menjelaskan tentang desain tata letak atau layout produksi. Dan yang kedua ada keuntungan serta kelemahan dari desain tata letak atau layout produksi. Masuk dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu penentuan komoditas. Alasan memilih komoditas ubi kayu adalah komoditas ubi kayu atau singkong ini merupakan salah satu komoditas pertanian di Jepara yang memiliki tingkat produktivitas cukup tinggi. Menurut Badan Pusat Statistika, pada tahun 2019, produksi ubi kayu di Jepara dapat mencapai 228.608,8 ton. Jika dibandingkan dengan komoditas lain seperti jagung, kacang-kacangan, dan lain-lain, ubi kayu ini memiliki produktivitas yang cukup baik. Lalu yang kedua adalah ubi kayu di sini dianggap sebagai makanan yang dikonsumsi oleh orang kampung dan tidak berarti. Nah, pengolahan ubi kayu ini bertujuan untuk menghilangkan anggapan masyarakat yang negatif terhadap ubi kayu. Yang ketiga adalah untuk meningkatkan nilai ekonomis. Harga ubi kayu sangat fluktuatif. Hingga saat ini, harga ubi kayu anjlok hingga mencapai Rp800 per kilogram, sehingga diperlukan upaya pengolahan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Dan yang keempat adalah di dalam singkong terdapat kandungan-kandungan nutrisi yang meliputi karbohidrat, protein, serat, mineral, vitamin. Selanjutnya adalah kondisi pasar. Jepara merupakan salah satu wilayah pemasok ubi kayu ke daerah Pati, sehingga banyak petani yang lebih memilih untuk menjual ubi kayu dalam keadaan mentah ke pengepul. Untuk kondisi pasar olahan keripik singkong sendiri masih terbuka lebar bagi usahawan baru. Di Jepara masih sedikit usaha olahan keripik singkong. Karakteristik keripik singkong Yaya ini berbeda dengan keripik singkong yang lainnya. Keunikan ini membuat keripik Yaya lebih dikenal oleh masyarakat di pasaran. Selanjutnya adalah kondisi topografi. Kondisi topografi Jepara cocok untuk ditanami ubi kayu. Menurut Badan Penelitian Kacang dan Ubi, kondisi topografi yang cocok untuk ubi kayu adalah dengan ketinggian 10-700 mdpl. Sedangkan Jepara memiliki ketinggian 0-1301 mdpl. Untuk Kecamatan Kembang memiliki ketinggian 0-100 mdpl. Selanjutnya adalah kondisi iklim. Ubi kayu cocok jika ditanam pada lahan beriklim kering dan juga lahan kering beriklim basah. Curah hujan antara 760 sampai 1015 mm per tahun dengan suhu udara 18 sampai 35 derajat Celcius dan kelembapan udara antara 60 sampai 65 derajat Celcius. Hal tersebut cocok dengan kondisi iklim di Jepara yang memiliki suhu antara 21,55 derajat Celcius sampai dengan 32,71 derajat Celcius. Dan curah hujan di Jepara adalah 2008 mm per tahun. Hal ini cukup jauh dari kondisi curah hujan yang cocok untuk ubi kayu, sehingga ubi kayu lebih baik ditanam pada saat musim kemarau. Selanjutnya adalah nilai ekonomis ubi kayu. Nilai ekonomis ubi kayu sangat fluktuatif. Harga ubi kayu bisa naik dan turun pada kurun waktu tertentu. Saat ini harga ubi kayu anjlok hingga mencapai Rp800 per kilogram. Untuk Kecamatan Kembang sendiri, harga ubi kayu adalah Rp1.200 per kilogram, dan upaya pengolahan ubi kayu di sini bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Masuk dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu penentuan lokasi usaha keripik singkong Yaya Sumanding.
Yang pertama ada ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni. Pada usaha keripik singkong Yaya di Desa Sumanding, ketersediaan tenaga kerja yang mumpuni cukup banyak, sehingga pemilik usaha tidak kesusahan untuk mencari tenaga kerja yang cocok. Tenaga kerja diperoleh dari warga sekitar yang sesuai dengan kualifikasi. Tenaga kerja didominasi oleh wanita pada usia produktif sebanyak 13 orang. Pada tahap seleksi dilakukan secara sederhana, yaitu dengan melihat kinerjanya pada awal percobaan yang dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Yang kedua adalah sarana dan prasarana produksi. Ketersediaan sarana dan prasarana produksi merupakan hal yang dapat menunjang berjalannya usaha. Sarana yang digunakan dalam usaha keripik singkong Yaya ini adalah mesin penggiling singkong, alat penggorengan, alat pengukus, dan alat pemotong keripik. Sedangkan prasarana yang tersedia adalah tempat pemotong keripik, lalu tempat penyimpanan keripik yang sudah dikukus, gudang penyimpanan keripik yang siap untuk digoreng, tempat penggorengan, tempat pengemasan, dan juga tempat ibadah. Berdasarkan hasil wawancara, sarana produksi yang perlu diperbaiki adalah mesin penggiling singkong, mengingat mesin tersebut adalah penunjang. Poin yang ketiga adalah kedekatan lokasi produksi dengan pasar. Lokasi usaha keripik singkong Yaya ini termasuk jauh dari pasar. Wilayah pemasaran keripik ini meliputi Jepara, Kudus, dan juga Pati. Jarak antara lokasi usaha dengan tempat memasarkan produk keripik dapat mencapai 60 km. Namun, jarak yang cukup jauh tersebut sudah tidak menjadi masalah karena pemasaran produk keripik Yaya ini sudah menggunakan sales. Sehingga sales akan datang ke lokasi usaha sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengambil pesanan keripik. Dengan demikian, pemilik usaha keripik tidak perlu memikirkan biaya distribusi produknya karena sudah ditanggung oleh pihak sales. Poin keempat adalah kedekatan lokasi usaha dengan bahan baku. Bahan baku ubi kayu termasuk mudah didapatkan karena bahan baku ini berasal dari dalam Kecamatan Kembang sendiri. Mengingat bahan baku yang diperoleh dari Kecamatan Kembang sudah mampu mencukupi kebutuhan produksi. Dalam 1 kali produksi, usaha keripik singkong ini mampu menghabiskan 5-7 kuintal ubi kayu. Sedangkan untuk bahan pelengkap seperti tepung tapioka didapatkan langsung dari daerah Pati. Biasanya Bapak Soleh selaku pemilik usaha langsung membeli 5 kuintal pati untuk keperluan produksi selama 1 bulan. Kemudian topik yang ketiga yaitu penentuan layout produksi. Yang pertama ada desain tata letak atau layout produksi. Jenis tata letak yang digunakan pada lokasi usaha keripik singkong Yaya adalah tata letak proses, di mana dalam tata letak proses atau tata letak fungsional, penyusunan alat yang sejenis atau alat yang memiliki fungsi yang sama ditempatkan dalam bagian yang sama. Adapun pengelompokan tempat produksinya adalah yang pertama lokasi penggilingan ubi kayu, pemotongan pisang, pemotongan keripik singkong yang telah dikukus dan telah dikeringkan ditempatkan dalam lokasi yang sama. Yang kedua ada tepat di samping lokasi pemotongan terdapat lokasi pengeringan keripik dan juga pengeringan pisang apabila memproduksi sale. Lokasi ketiga untuk penempatan adonan keripik yang sudah dikukus dalam bentuk rak-rak panjang. Lalu pengelompokan yang keempat ada gudang penyimpanan untuk keripik yang sudah kering maupun untuk pisang sale yang sudah kering. Yang kelima ada lokasi atau tempat untuk penggorengan keripik dan sekaligus lokasi untuk pengukusan adonan keripik singkong serta lokasi penyimpanan kayu bakar. Dan yang keenam yaitu tempat pengemasan keripik. Untuk layoutnya dapat dilihat pada gambar PowerPoint. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada tata letak yang ada di lokasi produksi masih belum efektif. Pemilihan lokasi masing-masing proses produksi masih terlihat tidak urut dan antara bagian satu dengan bagian lainnya masih cukup jauh. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan dari layout proses. Untuk keuntungan dari layout proses adalah yang pertama dapat memperkecil kemungkinan berhentinya produksi akibat kerusakan alat atau mesin. Yang kedua tidak membutuhkan banyak investasi untuk menduplikasi peralatan. Yang ketiga utilitas alat atau mesin yang tinggi. 4. Memungkinkan adanya penggunaan alat atau mesin yang multiguna sehingga dapat dilakukan dalam produksi. Dan yang kelima adalah tata letak proses sangat fleksibel.
dalam mengalokasikan personil dan peralatan. Sedangkan kekurangan atau kelemahan dari tata letak proses adalah yang pertama adanya peningkatan persediaan barang dalam proses produksi, 2 membutuhkan skill yang lebih tinggi, 3 peningkatan kebutuhan penanganan bahan, 4 pengawasan produksi yang lebih sulit, 5 total waktu produksi yang lebih lama, dan 6 pekerjaan atau rutin penjadwalan serta akunting dalam menggunakan jenis tata letak proses lebih sulit karena setiap ada orderan baru maka harus melakukan perencanaan dan perhitungan kembali. Selanjutnya, kesimpulan dari analisis manajemen produksi agribisnis kali ini adalah komoditas ubi kayu dipilih karena produktivitasnya tinggi, kondisi topografi dan iklim cocok dengan wilayah Jepara, peluang pasar terbuka lebar dan untuk meningkatkan nilai ekonomisnya. Yang kedua, penentuan lokasi produksi dapat mendukung pengembangan produksi, yang dapat dilihat dari ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan sarana dan prasarana, bahan baku yang dekat dengan lokasi produksi serta lokasi pasar yang dekat dengan lokasi produksi. Yang ketiga adalah desain tata letak atau layout menggunakan tata letak proses namun masih belum efektif dan efisien. Perlu dilakukannya penataan layout ulang untuk usaha keripik singkong Yaya di Desa Sumanding. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan dalam produksinya. Yang kedua adalah perlu dilakukan penambahan mesin penggiling ubi kayu karena mesin ini merupakan hal yang mendukung dalam pembuatan atau proses produksi keripik singkong. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.